Untuk alat selanjutnya ada pinset gigi, berfungsi untuk menjepit kapas, kasa, tampon, cotton roll, cotton plate, mata bor gigi dalam praktik kedokteran gigi. Ini pinset dalam kedokteran gigi, bukan pinset otomatis cabut bulu ketek ya. Ini pinset untuk dalam kedokteran gigi. Jadi seperti ini. Pinset oral diagnosis seperti ini. Ada juga pinset endo yang ada pangkaitnya di sini. Jadi kalau kita kasih gini, dia bunyi cekrek dan tertahan ya. Ini gunanya untuk menjepit kapas atau tampon, cotton pellet, cotton roll, dan juga mata bulu gigi. Itu kita pakai pinset ini untuk menjepit ya. Nah, di sini ada. Jadi contohnya seperti ini. Yang berikut. Nah, selanjutnya yaitu ada bak instrumen. Alat kesehatan yang berupa bak atau berbentuk seperti balok dengan ukuran yang bermacam-macam. Nah, alat ini berfungsi sebagai tempat untuk menaruh instrumen atau alat-alat kesehatan seperti gunting anatomis, pinset, dan lain-lain agar alat-alat kesehatan tersebut tetap dalam kondisi yang steril. Gunting perban, fungsinya untuk memotong perban atau blister. Nirbekan, fungsinya untuk menampung cairan tubuh pasien, membuang kapas bekas pakai, dan menyimpan alat-alat medis. Ini dia Nirbekan bengkok stainless dari OneMed. Tersedia berbagai macam ukuran. Ada yang 20 cm, 23 cm, dan di ukuran 25 cm. Baiklah, alat selanjutnya yaitu benang catgut. Benang jahit bedah yang terbuat dari kolagen usus hewan, biasanya domba atau sapi. Benang ini dapat digunakan untuk menyatukan kulit, organ dalam, pembuluh darah, dan jaringan tubuh lainnya. Dari luar ke dalam kita masukin seperti simpel literatur tadi. Dijepit kembali. Kemudian dimasukin kembali dari dalam keluar. Dijepit lagi. Kemudian kita masukin ke sisi berikutnya di sini. Oke. Kita jepit kembali. Kemudian masukin lagi dari dalam keluar di seberangnya. Oke. Ini namanya teknik figure of egg. Sama juga kita simpul di antara kedua benang. 1, 2, kita ambil ujung benangnya, kemudian kita simpul. Sekali lagi simpul lagi di antara kedua benang. Kita arahkan jauh mendekat, dekat menjauh. Sekali lagi. Kemudian kita gunting.
Jarum hekting kulit dan otot berfungsi untuk tindakan penjahitan pada otot dan penjahitan pada kulit. Adapun cara penggunaannya, pertama, cuci bersih tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kedua, pakai sarung tangan steril. Ketiga, siapkan alat atau jarum hekting, benang, antiseptik, dan gunting. Ketiga, pasang benang pada jarum, pegang dengan net holder. Keempat, tusukkan jarum ke satu sisi luka, keluarkan di sisi lain, buat simpul jahitan, potong benang. Kelima, jika pada otot jahitan dilakukan berlapis, tarik benang dengan ketegangan yang sesuai, ikat simpul dengan teknik bedah. Keenam, bersihkan luka, tutup dengan perban steril, beri instruksi pada perawatan luka. Silk atau benang jahit. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya memasukkan benang ke dalam needle ini. Jadi posisinya needle itu seperti ini. Jadi bagian yang runcing itu di bagian kiri, dan yang pengaitnya ini bagian kanan. Jadi ini ada dua lubang, tapi yang satunya itu lubangnya tidak sempurna berbentuk lubang. Kita akan memasukkan benang dengan posisi benang ini diposisikan di bawah atau di belakang needle holder seperti ini. Kemudian kita kaitkan melewati sisi ujung runcing, kemudian kita kaitkan ke lubang ini sampai bunyi klek. Ini sampai bunyi klek. Ini sudah masuk seperti ini. Selanjutnya, karena ada lubang satunya lagi, maka kita bisa masukkan benang tersebut ke dalam lubang seperti ini. Kita bisa tarik. Baik. Selanjutnya ada alat pinset anatomi atau yang memiliki bentuk ujung tumpul halus, berfungsi sebagai alat operasi untuk bedah kecil atau minor. Pada pinset anatomis, ujung kepala berjepit hanya membulat. Sedangkan pada pinset chirurgis, terdapat susunan dua gigi, ujungnya pada satu bidang. Bagaimana cara pemakaiannya? Mari kita simak bersama. Untuk menggunakan pinset ini, tekan pada bagian tengahnya yang bergerigi atau bergaris-garis. Tekanan pegas akan muncul saat jari-jari saling menekan ke arah yang berlawanan dan menghasilkan kemampuan menggenggam. Apabila pinset digunakan saat melakukan tindakan hekting, pinset dapat dikendalikan oleh tangan non-dominan. Jangan gunakan pinset yang sudah terjatuh di luar area steril. Pastikan ujung pinset yang telah terkontaminasi tidak terkena area steril. Atau apabila pinset sudah terkontaminasi di luar area steril, letakkan pinset di dalam bengkok. Pad silikon besar berfungsi untuk melatih berbagai teknik menjahit luka seperti jahitan sederhana, silang, atau kontinu. Adapun cara kegunaannya sendiri yaitu pertama, pastikan pad silikon dalam keadaan bersih sebelum digunakan. Kedua, letakkan pad di permukaan yang datar dan stabil. Ketiga, pad silikon ini digunakan sebagai alat latihan menjahit luka dalam prosedur medis. Keempat, gunakan jarum dan benang bedah untuk melatih berbagai teknik jahitan luka seperti jahitan sederhana, jahitan silang, atau teknik lainnya. Kelima, bentuk luka pada pad meniru kondisi luka asli sehingga bisa digunakan untuk berbagai ketepatan dan kecepatan dalam menjahit luka. Keenam, bersihkan pad dengan cairan antiseptik atau air sabun untuk menjaga kebersihannya. Jarum hekting kulit dan otot berfungsi untuk tindakan penjahitan pada otot dan penjahitan pada kulit. Adapun cara penggunaannya, pertama, cuci bersih tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kedua, pakai sarung tangan steril. Ketiga,
siapkan alat atau jarum hekting, benang, antiseptik, dan gunting. Ketiga, pasang benang pada jarum, pegang dengan net holder. Keempat, tusukkan jarum ke satu sisi luka, keluarkan di sisi lain, buat simpul jahitan, potong benang. Kelima, jika pada otot jahitan dilakukan berlapis, tarik benang dengan ketegangan yang sesuai, ikat simpul dengan teknik bedah. Keenam, bersihkan luka, tutup dengan perban steril, beri instruksi pada perawatan luka. Jarum ceper atau taper digunakan untuk menjahit jaringan otot saraf, aponeurosis, peritoneum, pembuluh darah, dan katup-katup. Adapun cara penggunaannya yaitu pertama, pastikan jarum ceper dalam kondisi steril sebelum digunakan. Kedua, gunakan sarung tangan steril untuk menjaga kebersihan. Ketiga, siapkan alat pendukung seperti benang jahit dan needle holder jika diperlukan. Keempat, pegang jarum ceper dengan needle holder atau pinset untuk kontrol yang lebih baik. Kelima, arahkan ujung jarum ke jaringan yang akan dijahit atau digunakan. Keenam, lakukan tindakan dengan hati-hati sesuai kebutuhan medis, misalnya untuk penjahitan luka atau prosedur lainnya. Ketujuh, buang jarum ke dalam safety box setelah selesai digunakan. Kedelapan, bersihkan area kerja dan cuci tangan untuk menghindari kontaminasi. Gunting Metzenbaum berfungsi untuk memotong jaringan halus dan lunak seperti jaringan subkutan, otot tipis, dan fase dalam prosedur pembedahan. Germed offers Metzenbaum dissecting scissors, which can be used for dissecting and cutting tissue. These scissors are not recommended for cutting sutures, drains, or heavy tissue. These scissors come straight or curved. Metzenbaum tungsten carbide scissors have carbide insert blades and may be distinguished by their gold handles. Carbide inserts are much harder than standard stainless steel. Gunting bengkok tajam fungsinya untuk gunting operasi yang biasa digunakan pada operasi kecil dan membersihkan luka. Gunting angkat jahit fungsinya gunting yang digunakan untuk membuka jahitan bekas operasi dengan cara memotong benang hekting pada luka bekas jahitan. Gunting pen clamp fungsinya untuk menjepit dan mengontrol pendarahan dari pembuluh darah kecil. Cara membuka pen clamp ini bila jauh dari posisi kita, tepatnya berada di posisi sebelah operator. Anggap saja posisinya seperti ini bagian sebelah operator, jadi kita akan membuka pen clamp ini. Jadi membuka pen clamp ini jangan dibuka seperti ini, karena ini akan mengganggu pandangan dari operator dalam melakukan tindakan operasi. Jadi membukanya adalah dari arah bawah klem. Jadi seperti ini. Di cincin ini kita buka menggunakan jempol, dan di bagian ini kita buka menggunakan 3 buah jari ini. Jadi posisinya seperti ini. Kita dorong cincin ini dengan menggunakan jempol ke arah bawah, dan cincin ini kita dorong ke atas menggunakan jari 3 ini, seperti ini. Dan kita jepit dan letakkan. Sampai di sini video saya mengenai cara memegang dan menggunakan
menggunakan beberapa instrumen operasi. Semoga berhasil. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selanjutnya yaitu ada setengah kocer yang digunakan sebagai alat medis untuk memecahkan ketuban atau melubangi selaput ketuban. Masukkan yang tajamnya ke arah dalam. Pelan-pelan dibantu. Tangan kiri meliput. Kemudian torehkan alat pemecah ketuban ke dalam ketuban saat dibantu tidak tepat kaki. Gue lagi mulus nggak Bu? Lagi nggak mulus ya? Sebentar saya pecahkan ketuban dulu ya. Sudah pecah dulu ketubannya. Lepaskan mulai. Lepaskan dan silakan. Tangan kanan tetap di dalam, melebarkan kobekan dari muka sambil mengamati warna dan juga air mineral. Selanjutnya yaitu ada pinset Chingrunggis atau disebut dengan pinset operasi yang berfungsi untuk menjepit jaringan, menjahit luka dan memberi tanda pada kulit. Buka belit dari wadahnya, ditarik dari sisi yang bebas di ujungnya seperti ini. Untuk posisi needle holdernya ini dipegang oleh jari ke-1 dan 4, sedangkan jari 2 dan 3-nya digunakan sebagai stabilisatornya. Kunci needle holder sampai terdengar bunyi klik. Kemudian ambil blade menggunakan needle holder dengan menjepit punggung blade dengan klem. Jangan sentuh bagian yang tajam dari blade. Untuk sisi depan scalpel itu yaitu yang ada semacam cekungan. Sedangkan untuk scalpel sisi belakang itu permukaannya rata. Di mana sisi depan scalpel ini menghadap ke kita. Pastikan sisi miring pangkal blade itu sejajar dengan sisi miring handle scalpelnya. Kemudian masukkan lubang di blade ke sela-sela handle scalpel dari lebar ke sempit. Tandanya bila sudah masuk itu terdengar bunyi klik. Setelah selesai menggunakan blade, cara melepasnya adalah menjepit bagian belakang blade. Kemudian kita kunci needle holder. Kita angkat sedikit, dorong needle holder dengan ibu jari kalian. Kemudian masukkan kembali blade ke wadahnya. Lalu bisa dibuang dalam sampah infeksius. Baik, yang selanjutnya yaitu ada duk lubang atau duk kain. Operasi adalah kain steril yang berfungsi untuk mencegah cairan atau darah mengotori area yang tidak dibedah. Kemudian di sini saya akan menyuntikkan anestesi infiltrasi di sekitar tepi luka pasien. Mohon maaf ya Pak. Dan ini dilakukan di setiap tepi dari area luka pasien. Nah, kemudian untuk memastikan apakah anestesi sudah bekerja, maka selanjutnya saya akan menggunakan bantuan pinset. Bapak apakah masih merasakan nyeri? Masih merasakan nyeri, Pak? Oke. Baik, di sini Bapak sudah tidak merasakan nyeri, menunjukkan bahwa anestesi sudah bekerja. Selanjutnya adalah saya akan melakukan irigasi dengan menggunakan cairan fisiologis NaCl 0,9%. Kemudian saya juga akan menggunakan bantuan kasa steril untuk membantu membersihkan. Nah, setelah melakukan irigasi, maka di sini saya akan melakukan debridement, di mana Bapak debridement di sini bertujuan untuk seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa debridement ini bertujuan untuk membersihkan atau menghilangkan jaringan yang telah mati atau jaringan nekrotik, serta untuk menghilangkan debris atau bagian yang kotor dari luka. Nah, di sini saya akan menggunakan bantuan mata pisau dan juga skalpel untuk menghilangkan jaringan-jaringan yang nekrotik di sekitar tepi luka. Kemudian diangkat. Setelah saya melakukan debridement dengan mengangkat jaringan yang nekrotik atau mati, berikutnya adalah saya akan mengganti terlebih dahulu duk steril
ya atau duk berlubang ini. Baik, yang selanjutnya yaitu ada gunting mayo. Adalah alat bedah yang digunakan untuk memotong jaringan, menggunting benang, dan menggunting balutan.